Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan Bos Resto Channel guys ya. Semoga Anda para penonton semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke guys, kali ini Bos akan membahas mengenai permodalan untuk bisnis rumah makan atau bisnis kuliner. Nah, stay tune guys ya, ini cukup menarik, makanya jangan pergi kemana-mana, lanjut terus di video kali ini. Ya, jadi bisnis apapun itu kan pasti membutuhkan modal ya guys. Dalam hal ini adalah finansial atau uang ya. Demikian juga dalam bisnis resto juga dibutuhkan permodalan ya. Modal itu biasanya pos yang terbesar itu adalah untuk tempat guys, biasanya untuk menyewa lahan ya, untuk dijadikan bisnis restoran itu biasanya menempati posisi porsi terbesar dari uang yang dibutuhkan ya. Kemudian yang kedua itu biasanya adalah untuk membiayai perlengkapan masak, dan yang ketiga itu biasanya untuk renovasi itu guys. Jadi secara umum itu ada 3 pos besar yang dibutuhkan ketika Anda akan memulai usaha rumah makan guys. Yang pertama adalah untuk menyewa lahan atau menyewa tempat untuk Anda membuka restoran. Yang kedua untuk membeli peralatan ya, perlengkapan baik masak, pelayanan dan sebagainya. Dan yang ketiga untuk renovasi tempat. Dananya tentu bervariasi, berapa banyak jumlahnya itu tergantung dari jenis rumah makan yang Anda buka dan juga konsepnya seperti apa. Kemudian lokasi Anda membuka itu juga berpengaruh guys. Harga sewa atau lahan atau bangunan di suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Kalau mungkin di Magelang sini untuk kios kecil itu rata-rata sekitar 10-12 juta guys. Itu kios kecil aja ya, meleng ukuran ya berapa ya, mungkin antara ya sekitar 4 kali 6 lah atau berapa ya, atau paling gede ruko paling kecil itu biasanya udah di atas 10 juta kalau di Magelang. Tentu kalau mungkin ada di daerah Jakarta atau daerah lainnya itu tentu akan lebih mahal harganya. Jadi itu pos yang paling besar guys ya, permodalan untuk membuka resto. Kemudian untuk renovasi ya tadi tergantung guys kondisi awal dari tempat yang mau Anda pakai untuk bisnis resto. Kemudian ke peralatan itu tergantung dengan konsep Anda akan membangun resto berkonsep seperti apa. Itu berkaitan dengan peralatan nanti yang akan Anda beli ya, karena berkaitan dengan masakan-masakan yang harus diproduksi oleh resto Anda guys. Jadi itu tentang pos-pos terbesar permodalan guys ya, perlu diketahui itu. Kemudian bagaimana cara mendapatkan modal guys? Menurut pengalaman Bose ya, ini real pengalaman Bose. Bose pernah permodalan dengan mengambil hutang di bank guys. Pernah waktu itu Bose malah mengambil suatu produk di bank lah ya. Terus waktu itu alhamdulillah sih Bose bisa menutupi untuk survive ya. Itu. Namun demikian guys, kalau Bose boleh menyarankan guys, permodalan itu sebaiknya jangan dimulai dari hutang bank ya. Kenapa? Karena bisnis resto itu bukannya menakut-nakutin, tapi adalah bisnis yang tidak mudah. Mungkin bisnis saya juga tidak mudah, tapi bisnis resto juga cukup sulit guys. Tahukah Anda bahwa menurut perkiraan itu dalam 5 tahun pertama ya guys ya, dari 10 resto itu hanya 1 guys ya bisa survive 5 tahun pertama. Dan nanti untuk next 5 tahun berikutnya guys, dari 10 lagi itu tinggal 1 guys ya. Itulah bisnis resto guys, beratnya bisnis resto seperti itu guys. Itu adalah rata-rata umum. Jadi jika Anda memulai sebuah bisnis resto ya, sejujurnya presentasi suksesnya itu lebih kecil daripada presentasi gagalnya. Kalau sesuai dengan tadi penggambaran tadi ya guys ya, 1 dari 10. Bukan menakut-nakuti, tapi itu real. Artinya apa? Menurut pengalaman Bose itu real ya. Bose juga pernah gagal membuka sebuah
resto. Nah, nanti akan dibahas di vlog tersendiri. Jadi bosnya pernah gagal, makanya bosnya bisa ngomong kan gitu. Jadi saya sendiri pernah gagal. Maka karena beratnya bisnis resto, jangan Anda mengambil risiko terlalu besar untuk memulai bisnis Anda dengan modal dari hutang bank ya, karena nanti risikonya terlalu besar dibandingkan dengan potensinya. Jadi dari mana harusnya modal itu? Kalau saran bos itu dari tabungan, itu lebih aman, atau dari pinjaman lunak. Pinjam lunak itu maksudnya pinjam ke saudara atau orang tua ya, yang kira-kira tidak ada bunganya dan kapan bisa mengembalikannya. Jadi tidak harus untuk segera mengembalikan, jatuh tempo dan sebagainya. Tapi saran terbaik dari bos adalah dengan menggunakan uang tabungan Anda, guys. Artinya sebelum Anda buka sebuah resto, sebaiknya ya Anda menabung terlebih dahulu ya. Anda membangun terlebih dahulu, kemudian setelah tabungan kira-kira cukup ya, sambil Anda membangun konsepnya, dimatangkan sedemikian rupa, guys. Jangan ikut-ikutan kalau mau bisnis resto. Teman Anda misalkan membuka sebuah bisnis resto atau kuliner ya, dia jualan apalah yang sederhana, modal hanya sedikit, kemudian Anda tertarik. Tidak begitu, guys. Jangan ikut-ikutan. Jadi harus betul-betul matang, betul-betul terkonsep dengan baik ya, baru Anda nanti akan melangkah ya. Jadi tadi lagi dari modal itu sebaiknya kalau menurut bos itu Anda sebaiknya dari tabungan ya. Dan berarti berapa puluh tahun saya kalau nabung baru. Nah, makanya berkaitan dengan itu, bosnya menyarankan mulainya bisnis dengan yang kecil dulu, guys. Kalau Anda lagi mau start bisnis kuliner ya, tiba-tiba Anda punya keyakinan, kemudian Anda hutang bank 1 miliar misalkan, Anda nyewa suatu tempat di pinggir jalan raya misalkan ya, atau kan untuk nyewa tempat setahun 200 juta, 600 juta, ambil 3 tahun, sisa 400 untuk beli, untuk renovasi 100, untuk beli alat-alat 100, masih aja 200 untuk operasional, gaji dan sebagainya, guys. Itu kalau prediksi bosi. Kalau Anda konsepnya belum kuat dan caranya seperti itu, paling 3 bulan, guys, Anda sudah megap-megap, bahkan tutup. Maksimal 6 bulan ya kalau caranya seperti itu. Dan 1 miliar menguap, guys. Paling hanya bisa Anda mungkin oper kontrak untuk misalnya tempat yang disewa tersebut. Itu pun kalau ada yang mau. Kalau enggak ya hangus, itu berarti sisa yang diambil dari berapa bulan, dari 3 tahun misalkan Anda sewa ya. Makanya kembali lagi, guys, mulai dari yang kecil saja dulu, bisnis yang kecil. Yang kecil Anda belajar menjalankan bisnis ya, berkaitan dengan tabungan Anda juga kan. Yang kecil dulu, syukur-syukur tempatnya tidak usah nyewa, mungkin di area space dari tempat tinggal Anda gitu, atau family Anda bisa untuk belajar membuka resto atau kuliner ya, apa bisnis apapun yang berkaitan dengan makanan dan minuman gitu. Itu lebih baik daripada Anda langsung pinjam ke bank atau pinjam kemana-mana jumlah besar. Jadi mulai dari yang kecil dulu, guys ya, dirintis, kemudian pahami ritmenya, pahami pelanggan Anda, pahami tantangannya. Kalau Anda kemudian sudah tahu selah-selahnya, setelah-selahnya, sudah tahu benang merahnya, sudah tahu ritmenya, sudah tahu seni-seninya, baru nanti Anda mungkin bisa mengembangkan rumah makan Anda menjadi yang lebih besar lagi, guys ya. Jadi seperti itu kira-kira gambaran berkaitan dengan permodalan resto, guys. Berapa kira-kira bos kalau mau buka? Tergantung, kalau Anda mau jualan gorengan mungkin, mohon maaf ya, yang penting misalkan gerobaknya, kalau nggak pakai gerobak ya etalase ya. Kalau nggak etalase terpaksa nggak usah, nggak apa-apa. Itu hanya berapa juta ya, 1-2 juta mungkin sudah cukup ya, dengan Anda mungkin nabung terlebih dahulu. Namun kembali lagi tadi pesan Bose ya, pikirkan matang-matang, guys. Kalau Anda jualan makanan, rohnya adalah makanan ya. Ingat itu, rohnya adalah makanan berkaitan dengan rasa, penampilan, kemudian mutunya ya, atau ukurannya juga harus Anda pertimbangkan. Itu jangan waton atau asal ya, karena sayang nanti modal Anda kalau Anda sendiri
memikirkan tentang modal, pengembangan dan lain-lain, tapi ruhnya sendiri Anda lupakan, itu sayang sekali ya. Oh, demikian sementara liputan Bose mengenai permodalan untuk rumah makan. Sementara demikian, dan semoga ada manfaatnya bagi para pecinta kuliner dan bagi calon pebisnis kuliner. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hidup Madang.